Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah, suaranya terlihat semangat. Pagi ini anak-anak sudah mandi dan sarapan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah sudah mandi, sudah sarapan, berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran pagi ini. Oke anak-anak, untuk hari ini Bu Isna cek dulu ya siapa saja yang sudah bergabung di Google Meet. Sepertinya sudah banyak ini yang bergabung. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Effendi tidak masuk, Bu. Oh, Effendi, kemana? Za? Katanya paketannya habis, Bu, buat main game online. Anak-anak harus bisa membedakan ya kapan waktunya bermain dan kapan waktunya belajar. Ya sudah, Za. Atau teman-teman rumah dekat dengan Effendi nanti bisa dikasih tahu berarti ini, nggih. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2. Tema 2, bermain di rumah teman. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba Bu Isna minta tolong Balkis dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih Balkis sudah memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak, tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, serta ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Iya, kita kemarin belajar. Ya, kita kemarin belajar contoh-contoh dan sifat-sifat benda padat. Coba ada yang masih ingat contoh benda padat kemarin? Siapa yang tahu contoh benda padat yang ada di ruang tamu? Meja, kursi, vas bunga. Ya, meja. Pinter. Kemudian benda padat yang ada di sekolah, siapa yang tahu? Buku penggaris almari, Bu. Betul sekali. Ada buku, penggaris, dan almari. Oke, pinter anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk di pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3, bermain di rumah teman. Oke, setelah ini Bu Isna akan menampilkan sebuah video. Yang pertama, materi bahasa Indonesia tentang percakapan teks pendek. Yang berikutnya, kita akan mengenal apa saja contoh benda cair dan sifat-sifatnya. Silahkan anak-anak perhatikan apa saja contoh dan sifat-sifat benda cair yang ada di sekitar kita. Dan pada video yang kedua nanti ada muatan SBDP tentang gerakan keseharian yang dapat ditemukan dalam tarian. Kalian sudah siap menyaksikan sebuah video? Siap, Bu. Siap, Bu. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah siap untuk belajar?
Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 3, bermain di rumah teman. Oke, untuk pembelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Oke, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apa yang dibicarakan Benny dengan teman-temannya? Soal yang kedua, apa pengalaman berkesanmu ketika bermain di rumah teman? Nah, anak-anak, sampai sini setelah kalian mengamati percakapan teks pendek, kira-kira siapa yang tahu apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya tadi? Rencana bermain Coba ke siapa? rumah Udin, Bu. Betul, bagus. Rencana bermain ke rumah Udin. Pinter Mas Akbar. Kemudian ada lagi yang lain? Anak-anak mau memetik jambu biji di rumah Udin, Bu. Iya, boleh anak-anak berencana memetik jambu biji di rumah Udin. Bagus. Oke, kita lanjutkan menonton kembali. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang benda padat. Sekarang kita akan membahas tentang benda cair. Yang sudah kalian tahu, sifat-sifat benda padat diantaranya yaitu bentuk dan ukurannya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, saat ditekan dengan jari, ada benda padat yang berubah bentuk. Contohnya ada plastisin dan tanah liat, dan ada juga yang tidak berubah bentuk. Sekarang ayo kita membuat percobaan sifat-sifat benda cair. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Pada kesempatan kali ini, Bu Isna akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan tentang sifat-sifat benda cair. Kemarin kita sudah belajar ya apa saja sifat-sifat benda padat. Kalian masih ingat? Ya, sifat benda padat yaitu bentuk dan ukurannya tidak mengikuti wadahnya. Di sini Bu Isna beri contoh. Di sini Bu Isna ada rubik dan juga mangkok. Ketika rubik dimasukkan ke dalam mangkok, maka bentuk dan ukuran rubik tetap dan tidak berubah. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang contoh benda cair dan sifat-sifat benda cair. Di sini Bu Isna sudah menyiapkan ada beberapa benda cair, contohnya ada air teh, minyak goreng, air kopi, dan jamu kunyit. Oke, nah selanjutnya apa saja sih sifat-sifat benda cair? Sifat-sifat benda cair yang pertama yaitu bentuk dan ukurannya mengikuti wadahnya. Di sini kita bisa lihat air teh yang dimasukkan ke dalam botol maka bentuknya akan seperti botol. Begitu juga dengan minyak goreng. Minyak goreng yang dimasukkan ke dalam botol maka bentuknya seperti botol. Dan yang ketiga ada air kopi. Ketika air kopi dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Dan yang terakhir ada jamu kunyit. Jamu kunyit ketika dimasukkan ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Kalian suka jamu? Ya, bisa juga suka jamu. Salah satunya ada jamu kunyit. Oke, yang kedua. Untuk sifat benda cair yang kedua yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar dan tidak bergelombang seperti pada keempat contoh ini. Pada air yang tenang ada jamu kunyit, kemudian air kopi, minyak goreng, dan teh. Permukaannya datar, berbeda dengan air yang digoyang. Nah,
Ketika airnya digoyang, maka permukaannya terlihat bergelombang. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita bisa ambil contoh pada air terjun ketika berrekreasi atau berwisata ke air terjun. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu juga termasuk sifat benda cair. Oke anak-anak, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair berubah sesuai dengan wadahnya. Kedua, permukaan benda cair yang tenang selalu datar dan tidak bergelombang. Dan sifat benda cair yang ketiga yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oke anak-anak, kalian bisa mempraktekkan di rumah bersama ayah dan bunda. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk berikutnya yaitu muatan SPDP. Gerakan keseharian dapat ditemukan dalam tarian. Menirukan gerak memetik jambu adalah salah satu contoh gerakan keseharian yang dapat dibuat tarian. Perhatikan gerak memetik jambu di bawah ini. Adapun gerakannya yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan juga kaki. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bagaimana tadi setelah melihat teks percakapan dan percobaan terkait benda cair, sekarang anak-anak makin tahu ya perbedaan benda padat dan benda cair. Nah, sekarang kita coba bermain game. Nanti ada dua kelompok, yaitu ada kelompok putra dan kelompok putri. Silahkan anak-anak menebak potongan gambar yang Bu Guru sajikan dan tebak benda tersebut termasuk benda cair atau benda padat. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap. Nah, yang pertama kelompok putra. Oke, lebih semangat lagi yuk kelompok putra. Yuk, coba tebak gambar apa ini? Bola. Bola. Apakah betul? Ya, bola termasuk benda apa? Padat. Benda padat. Benda padat, betul sekali. Sekarang kelompok putih. Gambar apa ini? Ayo. Gambar kecap, Bu. Oke, yakin? Yakin? Yakin, insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Coba kita lihat. Ya, betul. Kecap termasuk benda cair, Bu. Benda cair. Cair, betul sekali. Sekarang kelompok putra lagi. Ya, coba tebak apa ini? Gambar apa ini? Sirup. Ya, coba. Iya, betul. Sirup apa itu anak-anak? Marjan. Ya, sirup marjan termasuk benda apa? Cair. Benda cair. Cair, pinter. Apa yang sudah di dapur? Ini pasti tahu ini. Gambar apa ini? Minyak goreng, Bu. Minyak goreng. Biasanya untuk apa minyak goreng? Masak di dapur, Bu. Oke, nah betul sekali. Minyak goreng termasuk benda Cair. Iya, pinter. Oke, kita lihat skornya. Nah, skor putra mendapat 3 bintang dan sama kelompok putri juga mendapatkan 3 bintang. Hebat, tetap semangat anak-anak. Nah, oke. Tadi pada video yang kedua ada muatan SBTP. Kita ketahui bahwa ternyata gerakan keseharian dapat ditemukan dalam tarian. Contohnya tadi ada gerakan kaki, yaitu pada saat memetik jambu tadi. Apa saja tadi gerakannya? Siapa yang tahu? Berdiri lurus, melangkah dan berjinjit, Bu. Berdiri lurus, melangkah dan berjinjit, Bu. Pinter, betul sekali. Berdiri lurus, melangkah dan berjinjit. Oke anak-anak. Nah,
Sekarang, coba kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Isna siapkan. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan nanti setelah pembelajaran ini, silahkan anak-anak melakukan pengamatan dan eksperimen atau percobaan terhadap benda-benda cair yang ada di sekitar kalian. Dan nanti jangan lupa rekam hasil pengamatanmu, kemudian dikirim ke grup WA kelas. Oke, dan untuk SBDP, silakan anak-anak mempraktikkan gerakan tari dengan hitungan sesuai gambar dengan didampingi oleh ayah dan bunda. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang memahami sebuah teks percakapan, contoh dan sifat benda cair, serta gerakan keseharian dalam tarian. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Coba, siapa yang berani menceritakan pengalaman menarik saat bermain di rumah teman? Siapa yang berani? Saya, Bu. Siapa? Zakia? Saya, Bu. Ya, Zakia coba ceritakan Zakia, monggo. Bermain di rumah teman itu menyenangkan, Bu. Saya bisa nunut TV di rumah Rizal sambil main game, Bu. Main game, boleh bermain game anak-anak, asalkan tidak lupa waktunya. Waktunya belajar ya belajar, waktunya mengaji ya mengaji, waktunya bermain boleh bermain tapi ingat waktu. Oke, Zakia bagus, sudah berani menceritakan pengalaman ketika bermain di rumah. Ada lagi yang mau menceritakan pengalaman menariknya lagi seperti Zakia? Saya, Bu. Oh ya, Lisa, ayo Sa, silahkan. Kemarin hari Minggu kan saya bermain di rumah Arifah, Bu. Kami sempat berdebat karena saya ingin main sepeda dan Arifah ingin main TikTok. Tapi akhirnya kami mainnya bergantian, Bu. Oh, bagus, oke, bagus itu Sa. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan orang lain dan tidak boleh merasa benar sendiri, apalagi menang sendiri. Oke, bagus, pintar. Terima kasih ya pengalamannya Zakia dan Lisa. Oke, selanjutnya anak-anak, contoh benda cair tadi apa saja anak-anak? Coba siapa yang mau menjawab contoh benda cair? Susu. Ada susu, terus Kecap. ya, Kopi, minyak goreng, bensin. Kopi. Air putih, susu. nah, oke, pinter. Banyak sekali di sekitar kita itu benda cair. Jadi anak-anak, setelah kita kemarin sudah belajar benda padat dan hari ini benda cair, apa sih tujuan kita mengetahui semua itu? Jadi anak-anak menjadi tahu apa saja bentuk dan wujud benda yang ada di sekitar kita. Oke, kemudian sifat benda cair tadi apa saja? Siapa yang mau menjawab? Sifat-sifat benda cair. Wajahnya, Bu. Oke, ada lagi. Nah, kemudian sifat yang kedua tadi apa? Siapa yang masih ingat? Benda cair yang tenang maka permukaannya Datar. datar. Kemudian sifat yang lain lagi yang ketiga, benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang rendah. rendah seperti air terjun. Nah, oke, bagus. Oke anak-anak, untuk SPDB gerakan keseharian tadi memetik jambu biji. Tadi ada gerakan tarian kaki. Apa saja tadi? Ada 3. Siapa yang masih ingat? Berdiri, lurus, melangkah dan jinjit. Oke, bagus. Berdiri lurus, melangkah dan berjinjit. Pinter. Oke, kemudian setelah ini anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi pada Google Form yang Bu Isna siapkan. Nanti Bu Isna kirim di grup WA kelas. Silahkan dikerjakan. Bu Isna beri waktu 15 menit ya.
Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Apakah ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah, Bu. Ada yang belum? Allah sudah, Bu. Ya Allah. Iya. Allah sudah, Bu. Allah sudah, Bu. Iya, alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham. Untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang contoh dan sifat benda gas. Untuk hari ini sudah cukup pembelajaran dari Bu Guru. Jangan lupa selalu ingat pesan Ibu, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku akan melakukan eksperimen. Sifat benda cair dan benda padat. Akan memasukkan bola ini ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya? Bentuknya tetap, teman-teman. Akan memasukkan sirup ini ke dalam gelas. Ternyata bentuknya sama, mengikuti wadahnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.